Shalom sahabatku. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami rindu kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menyempurnakan kehidupan kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Metode Bukan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan terkadang menggunakan cara-cara tertentu dan metode tertentu untuk menggenapi rencana dan tujuannya. Namun satu perkara harus kita mengerti dan pahami. Tuhan adalah Tuhan. Metode yang Tuhan gunakan adalah sekedar alat yang Tuhan pakai. Dan alat atau metode itu bukanlah Tuhan. Sebelumnya, pada zaman Musa, Israel selama 40 tahun mengerti dan dipimpin oleh Tuhan yang hadir lewat tiang awan dan tiang api. Kemudian sekarang pada zaman Yosua, Tuhan memerintahkan dan menetapkan bagi Israel saat itu untuk berjalan mengikuti para imam yang mengangkat tabut perjanjian. Itulah cara yang Tuhan pakai untuk menuntun umatnya. Apabila bangsa itu memegang teguh metode dan cara yang pernah Tuhan pakai sebagai Tuhan, maka bangsa Israel bisa tersesat karena berpegang teguh kepada metode dan cara, bukan berpegang teguh kepada Tuhan sendiri. Hal lain yang juga jelas ditunjukkan oleh firman Tuhan melalui beberapa perkara yang ditulis oleh firman Tuhan adalah Tuhan tidak menggunakan dua metode yang sama untuk dua kesempatan. Dan hal ini sengaja Tuhan nyatakan demi untuk menunjukkan dan meneguhkan bahwa metode dan cara yang Tuhan pakai untuk mengerjakan rencananya, semua itu bukanlah Tuhan, itu sekedar cara Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang-orang buta dengan berbagai cara. Di Matius pasal 9, Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta dengan menjamahnya. Matius pasal 9 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Pada kesempatan lain, di Yohanes pasal 9, Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang buta dengan ludahnya dan tanah, lalu memerintahkan orang buta itu untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Yohanes pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Elia baru saja selesai mendemonstrasikan hadirat Tuhan yang tampil dengan api yang menyala-nyala dan memakan habis korban bakaran bagi Tuhan. Namun pada waktu di Gunung Horeb, Elia melihat api yang menyala.
1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12-13 menyatakan, "Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya." Apabila Elia memaksakan diri untuk sebuah alat atau cara kehadiran Tuhan, maka Elia tidak akan bertemu dengan Tuhan hari itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang Tuhan gunakan. Semua itu sekedar untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan. Metode dan cara Tuhan hanyalah sekedar alat yang Tuhan pakai. Itu bukan Tuhan. Ketika kita mengejar dan mendewakan alat atau cara, maka posisi Tuhan akan semakin pudar. Kejarlah Tuhan, bukan metode Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk mengenal Engkau dengan benar, agar aku mengikuti Engkau dengan caramu sendiri. Amin. Jesus loves you, and so do I.